Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 23 dari analisis visualisasi data I1 akan menjelaskan hasil rangkuman dari jurnal yang berjudul Random Forest Based Prediction of Stroke Outcome. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Prasetya Huningsi dengan NIM akhir 012 dan teman saya. Saya Anggun Pertiwi Silalahi dengan NIM akhir 045. Selanjutnya di sini ada introduction di mana stroke adalah penyebab kematian kedua dan kecacatan ketiga di seluruh dunia. Dengan sekitar 15 juta orang mengalami episode stroke setiap tahun. Sekitar 33% dari mereka mengalami cacat permanen dan 40% mengalami kematian. Proyeksi untuk tahun 2030 memperkirakan kerugian tahunan lebih dari 200 juta orang secara global. Pengelolaan jangka panjang dan pemahaman kemajuan dalam perawatan pasien stroke menjadi krusial. Pembelajaran machine learning menjadi alat penting untuk memprediksi evolusi penyakit termasuk stroke. Kemudian penggunaan machine learning dalam layanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan berperan penting dalam pengembangan sistem layanan kesehatan. Studi besar telah mendukung keefektifan random forest dalam klasifikasi. Pada stroke, penelitian sebelumnya lebih fokus pada deteksi lesi iskemik menggunakan data neuroimaging. Namun, penelitian terbaru mengevaluasi prediksi hasil stroke pada pasien pendarahan intracerebral. Meskipun hasil positif, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi dan mengatasi keterbatasan. Dan prevalensi penyakit cerebrovaskular, prediksi pengembangan stroke menjadi kunci untuk stratifikasi perawatan rehabilitasi. Model prediktif yang memanfaatkan teknologi mesin lainnya dari variabel demografi, klinis, biokimia, dan neuroimaging dalam 40 jam pertama setelah stroke diharapkan dapat menjadi prediktor yang akurat untuk mortalitas dan morbiditas dalam 3 bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada dasar teori. Jadi random random forest di sini adalah sebuah algoritma machine learning yang termasuk dalam keluarga algoritma ensemble. Algoritma ensemble sendiri bekerja dengan cara menggabungkan hasil dari beberapa model untuk meningkatkan kinerja dan ketepatan prediksi. Random forest ini secara khusus terdiri dari sejumlah besar pohon keputusan atau decision trees yang dibangun secara acak selama proses pelatihan. Setiap pohon keputusan dalam random forest dibangun menggunakan subset acak dari data pelatihan dan subset acak dari atribut. Hal ini membantu mencegah overfitting dan meningkatkan keragaman di antara pohon-pohon keputusan. Selama proses prediksi, hasil dari masing-masing pohon digabungkan untuk menghasilkan prediksi akhir. Next. Oke, berikutnya ada kelebihan dari random forest sendiri, yakni kemampuannya dalam menangani data yang besar dengan banyak atribut, kemampuannya untuk mengatasi overfitting, dan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya setiap atribut dalam proses prediksi. Kemudian, dengan menggunakan random forest ini, model dapat dikembangkan untuk memprediksi hasil pasien stroke, seperti mortalitas, morbiditas, setelah periode tertentu. Algoritma ini telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi, termasuk bidang kesehatan seperti prediksi hasil pasien stroke yang disebutkan dalam artikel tersebut. Next, akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan teknik machine learning, khususnya random forest, untuk memprediksi hasil pasien stroke, dan menggunakan 65 fitur dan 4 algoritma machine learning untuk menghasilkan prediksi mortalitas pasien. Penelitian ini juga melakukan pre-processing data untuk menyeimbangkan kelas-kelas dalam masalah klasifikasi dan mengurangi noise serta korelasi antar fitur. Metode yang digunakan adalah metode undersampling untuk menyeimbangkan kelas dan melakukan 100 repetisi dari 10 kali lipat cross validation untuk memastikan kestabilan hasil. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Berikutnya ada datasetnya sendiri. Jadi dataset ini terdiri dari 11 atribut dan 5.110 record. 11 atributnya itu ya, yang pertama ada ID, jadi kode unik untuk tiap datanya. Ada gender, jenis kelaminnya, antara female, male atau lainnya. Ada usia pasien, status hipertensinya, apakah dia memiliki hipertensi atau tidak. Kemudian ada status riwayat penyakit jantungnya, apakah memiliki penyakit jantung atau tidak. Kemudian apakah pernah menikah. Kemudian yang ketujuh ada tipe pekerjaannya. Next. Berikutnya ada tipe lingkungan tempat tinggalnya atau residence type, kemudian ada rata-rata level glukosa darahnya, lalu ada body mass indexnya, status merokoknya apakah dia merokok atau belum pernah merokok, kemudian ada juga kategori stroke-nya, 1 jika terkena stroke dan 0 jika tidak. Berikut adalah screenshot dari beberapa datanya. Ada 11 atribut di situ dan kiri ada ID dan setiap atributnya. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan.